Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini adalah pertemuan kelima kita untuk mata pelajaran kimia, khususnya di kelas 10 MIPA ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab 1 ya untuk hakikat ilmu kimia. Jadi pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas mengenai bab 2 yaitu struktur atom dan tabel periodik unsur. Nah, untuk awal ya kita akan membahas tentang struktur atom. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Oke. Nah, kita masuk pada struktur atom. Nah, jadi struktur atom ya. Di sini ada beberapa teori mengenai struktur atom, seperti teori Dalton ya, teori Thomson, teori Rutherford, teori Nash-Bohr ya, Nash-Bohr. Nah, jadi teori-teori inilah yang akan kita pelajari, khususnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas struktur atom mengenai penemuan atau eksperimen-eksperimen tentang adanya proton, elektron, dan neutron ya, seperti itu. Jadi yang pertama kita bahas dulu mengenai teori atom Dalton. Nah, Dalton ya mengungkapkan teorinya dalam serangkaian postulat berikut. Nah, jadi Dalton itu mengungkapkan teorinya dalam serangkaian postulat ya. Jadi ada beberapa postulat seperti di bawah ini ya yang diungkapkan oleh Dalton mengenai teori atomnya. Nah, jadi menurut Dalton ya, atom itu merupakan suatu zat ya, zat tersusun dari suatu partikel sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu atom. Nah, jadi ini menurut Dalton ya. Jadi atom itu merupakan suatu zat yang tersusun dari suatu partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, postulat kedua, atom dari suatu unsur yang sama adalah identik dan memiliki berat, ukuran, serta bentuk yang sama, tetapi berbeda dari atom-atom unsur lain. Nah, jadi postulat kedua, ya, menurut Dalton, atom dari suatu unsur yang sama, ya. Jadi apabila atom dari suatu unsur yang sama, misalkan unsurnya adalah karbon, misalkan ya. Kalau dia unsurnya sama, ya, sama-sama karbon, maka dia adalah identik, ya, atau sama, mirip dan memiliki berat, ukuran, serta bentuk yang sama. Jadi bentuknya juga sama kalau unsurnya sama ya. Nah, tetapi berbeda dari atom-atom unsur lain. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan unsur lain dia berbeda. Misalnya karbon kita bandingkan dengan unsur oksigen. Jadi bentuk atomnya atau massa beratnya atau ukuran itu berbeda ya. Dari karbon dengan oksigen. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, untuk postulat yang ketiga, atom suatu unsur bersifat permanen dan tidak dapat teruraikan. Nah, jadi menurut Dalton, atom dari suatu unsur itu sifatnya permanen ya dan tidak dapat diuraikan. Nah, seperti itu. Postulat yang keempat, suatu senyawa terbentuk dari penggabungan dua atau lebih atom unsur. Nah, jadi menurut Dalton ya, suatu senyawa ya, senyawa itu senyawa senyawa ini akan terbentuk dari gabungan dua atau lebih atom unsur ya. Jadi atom unsur satu ditambah atom unsur 2. Nah, jadi seperti ini. Jadi menurut Dalton, suatu senyawa itu dibentuk dari penggabungan dua atau lebih atom unsur. Nah, jadi misalkan kita mau membentuk sebuah senyawa ya, maka senyawa ini dibentuk dari atom unsur satu ditambah dengan atom unsur 2 ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk gambaran ya atau visual dari model atom Dalton ini seperti ini ya. Jadi gambarannya seperti ini. Dia model atom Dalton ini biasa disebut sebagai model bola pejal ya. Bola pejal. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Karena dia merupakan suatu partikel sangat kecil tidak dapat dibagi lagi ya, mirip bola pejal gini. Oke, itu untuk teori atom Dalton. Sekarang kita lanjut ya. Lanjut pada yang kedua ya. Yang kedua ini sekaligus teori atom Thomson ya. Dimana di sini membahas mengenai eksperimen yang menunjukkan adanya elektron ya, seperti itu. Nah, jadi untuk eksperimen menunjukkan ada elektron ya, di sini ada sebuah tabung ya.
yang digunakan untuk percobaan yang menunjukkan adanya elektron seperti ini, sebuah tabung ya. Nah, jadi sebuah tabung ini berisi gas ya, gas yang bertekanan rendah dilengkapi dengan dua buah elektrode pada kedua ujungnya. Nah, jadi ada sebuah tabung ya di mana isinya ini adalah gas yang bertekanan rendah dan pada ujungnya ya dilengkapi dengan dua buah elektrode. Nah, di sini ya ada katoda dan juga ada anoda ya pada ujung tabung ini seperti itu. Nah, selanjutnya jika kedua elektrode tersebut dihubungkan dengan tegangan listrik tinggi ya sebesar kurang lebih 20.000 volt ya, gas tidak menghantarkan listrik pada tekanan 1 atm, tetapi dapat menghantarkan listrik jika tekanan diturunkan hingga kurang lebih 10 pangkat negatif 2 atm. Nah, caranya yaitu dengan cara disedot menggunakan pompa vakum ya ini, pompa vakum sehingga hampir hampa. Nah, seperti itu. Nah, jadi coba perhatikan di sini ya. Jika kedua elektrode tersebut dihubungkan dengan tegangan listrik tinggi. Nah, jadi elektrode ya, anoda dan katoda ya, ini dihubungkan dengan arus listrik bertegangan tinggi ya. Ini dia. Dihubungkan dengan arus listrik bertegangan tinggi. Nah, ini untuk anoda dan sebelah sini untuk katoda ya. Katodanya ini muatannya adalah negatif ya. Sedangkan anoda ini muatannya adalah positif. Nah, bila dihubungkan ya katanya pada tegangan kurang lebih 20.000 volt ya, gasnya ini tidak menghantarkan listrik ya. Gasnya tidak menghantarkan listrik pada tekanan 1 atm ya. Jadi pada tekanan 1 atm gasnya tidak menghantarkan listrik. Tapi apabila tekanannya ini kita turunkan ya, diturunkan hingga kurang lebih 10 pangkat negatif 2 atm ya. Ini 10 pangkat negatif 2 ini sekitar 0,01 atm ya. 0,01 atm ya. Bila ini kita turunkan menjadi 0, kurang lebih 0,01 ya kalau 10 pangkat negatif 2 itu. Nah, 0,01 atm maka dia dapat menghantarkan listrik ya. Nah, caranya ya agar tekanannya ini turun ya, itu disedot menggunakan pompa vakum ya. Hingga nanti tekanannya di dalam tabung ini adalah hampir hampa seperti itu. Nah, ada lagi di sini ya. Jika tekanan ini diturunkan hingga kurang lebih 10 pangkat negatif 4 ya, 0,0001 ya atm, pada dinding tabung terjadi fluoresensi atau berpedar. Nah, jadi coba perhatikan di sini ya. Jadi apabila ini diturunkan lagi ya, jadi 0,0001 ya, 10 pangkat negatif 4, maka akan terjadi perpedaran ya. Nah, seperti ini. Ini kan dia menghantarkan arus listrik ya. Ini arus listrik karena ada tegangan tinggi tadi, maka dia akan menghantarkan arus ya. Nanti arusnya ke sini. Nah, ya, maka di sini terjadi perpedaran ya di sini. Nanti atau fluoresensi ya. Terjadi perpedaran. Nah, dari katode keluar sinar menuju ke anode. Nah, jadi dari katode di sini nanti akan keluar sinar ya, di sini sinar. Ya, sinarnya. Nah, jadi sinarnya ini menuju ke arah anode ya. Menuju ke arah anodenya. Nah, di mana sinar ini ya, sinar yang keluar ini disebut sebagai sinar katode ya. Disebut sebagai sinar katode. Nah, seperti itu. Nah, di mana nanti sinarnya ini nanti akan diteruskan ya, di sini ada medan magnet ya. Nanti ada baterai juga, ada medan magnet. Nah, ini kita perhatikan pada selanjutnya. Nah, di sini. Nah, jadi sifat-sifat dari sinar katode ya. Nah, jadi itu tadi kan sinar dari katode menuju ke anode itu disebut sebagai sinar katode ya. Jadi sinar katode ini memiliki sifat-sifat ya. Sifat yang pertama dia bergerak lurus ya dari katode menuju anode. Nah, jadi pergerakannya dia bergerak lurus. Sifat yang kedua, sinar katode ini dibelokkan oleh medan magnet eksternal. Nah, jadi ada medan magnet tadi ya. Jadi sinarnya akan dibelokkan. Nah, coba kita perhatikan lagi ya. Nah, di sini ada medan magnet. Ada medan magnet ya. Nanti sinarnya ini akan dibelokkan oleh medan magnet. Nah, ini dia. Terbelokkan ya oleh medan magnet seperti itu. Nah, jadi dibelokkan oleh medan magnet eksternal. Di mana ini ya
menunjukkan bahwa sinar katode ini merupakan partikel yang bermuatan ya. Nah, karena dia dibelokkan berarti sinar katode ini memiliki muatan ya, seperti itu. Yang ketiga, sinar katode ini dibelokkan oleh medan listrik eksternal ya. Jadi ini listrik lagi, listrik eksternal ke arah plat elektrode yang bermuatan positif ya. Jadi sinar katode ini dibelokkan lagi oleh medan listrik ke arah plat elektrode yang bermuatan positif. Nah, di mana ini menunjukkan bahwa sinar katode merupakan partikel yang bermuatan negatif ya. Nah, ini seperti itu. Apabila dia dibelokkan ke arah uh, elektrode yang bermuatan positif ya, coba perhatikan. Kalau dia dibelokkan ke arah elektrode yang bermuatan positif ya, yaitu anoda ya, maka dia adalah partikel yang bermuatan negatif ya. Jadi sinar katode ini merupakan partikel yang bermuatan negatif. Nah, selanjutnya partikel katode tidak bergantung pada bahan katode maupun gas yang digunakan. Nah, jadi dia tidak bergantung pada bahan katodenya ya, mau katodenya terbuat dari apa ya, misalkan dari logam yang lain, dia tidak bergantung ya pada bahan katode maupun gas yang digunakan. Bisa kita gunakan hidrogen misalkan atau gunakan gas yang lain ya, dia tidak bergantung. Nah, di mana ini menunjukkan bahwa dalam semua atom itu terdapat partikel yang bermuatan negatif ya. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa dalam semua atom terdapat partikel yang bermuatan negatif. Di mana oleh Thomson, partikel bermuatan negatif ini disebut sebagai elektron seperti itu. Oke, nah di sini ada gambaran dari model atom Thomson ya. Nah, di mana biasa disebut sebagai model Rothe-Kismis ya. Nah, ini gambaran model atomnya, di mana di sini ada partikel atom yang bermuatan positif ya, bermuatan positif, dan di dalamnya sini ya ada tersebar elektron ya, elektron yang bermuatan negatif ya. Elektron itu muatannya negatif. Nah, jadi untuk elektron muatan ini sebesar 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom ya. Dimana massa elektron itu sebesar 9,107 kali 10 pangkat negatif 28 gram ya, seperti itu. Untuk model atom Thomson. Nah, selanjutnya kita lihat teorinya bagaimana ya di sini. Nah, jadi berdasarkan penemuan elektron J.J. Thomson ya pada tahun 1904, dia mengemukakan teori atomnya ya, di mana menurut Thomson ya, teori atomnya Thomson ini adalah atom merupakan suatu bola yang bermuatan positif ya. Jadi dia suatu bola yang bermuatan positif, di mana di tempat-tempat tertentu ya, pada permukaan bola tersebut terdapat elektron yang bermuatan negatif ya. Jadi elektron bermuatan negatif itu tersebar ya pada tempat-tempat tertentu. Nah, jumlah muatan positif itu sama dengan jumlah muatan negatifnya, seperti itu. Teori atom Thomson ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu eksperimen yang menunjukkan adanya proton. Nah, kalau tadi adalah elektron ya, sekarang adalah proton. Nah, dimana untuk eksperimennya ya, eksperimen penemuan proton itu digambarkan seperti berikut ya. Ada menggunakan sebuah tabung juga ya, dimana di sini jika pada percobaan sinar katode digunakan katode yang berlubang ya. Nah, ini katodenya berlubang ya, plat katodenya berlubang dan dinding belakangnya dilapisi dengan ZnS ya. Jadi sulfur ya, seng sulfida ini. Nah, pada dinding belakang tersebut terjadi perpedaran seperti pada gambar ya. Nah, jadi ada perpedaran di sini. Jadi ini dia, pedaran merah ya. Ini dia. Apabila ini katoda ya, katodanya berlubang ya, ini katoda berlubang, di mana di belakangnya nanti dilapisi menggunakan ZnS ya, maka pada dinding belakangnya akan terjadi perpedaran ya. Seperti itu, perpedaran merah. Nah, di mana di sini proses perpedaran ini mengidentifikasikan ya atau menandakan bahwa ada partikel dari anode ya yang menumbuk lapisan ZnS yang berada di belakang lempeng katode. Nah, jadi ada sebuah partikel dari anode ya, partikel dari anode. Nah, jadi anode itu di sebelah sini ya, anode. Jadi nanti dia ada arus yang dihasilkan ya, nanti ke sini. Nah, jadi ada sebuah partikel nanti ya yang menumbuk
lapisan ZNS-nya ya pada lempeng katode ini. Nah, di mana di sini dapat kalian perhatikan ya, di dalam tabung ini adalah udara bertekanan sangat rendah ya, atau hampir hampa, sama seperti percobaan elektron tadi. Nah, selanjutnya ya, ketika kedua elektrode ini dihubungkan dengan tegangan listrik ya, kedua elektrode ya, di sini ada anode ya, anode itu muatannya positif, kita hubungkan menggunakan sumber listrik di sini ya, arus listrik. Ini katode muatannya negatif. Apabila dihubungkan ya dengan tegangan listrik tinggi, maka elektron akan bergerak dari katode ke anode ya. Jadi elektron, nah ini dia. Yang ini, elektron nanti akan bergerak dari katode ke anode. Jadi ada elektron nanti yang bergerak dari katode ke anode. Dari katode ke anode. Jadi ada elektron nanti yang bergeraknya. Nah, dalam pergerakannya ini elektron bertumbukan dengan atom-atom gas. Nah, jadi di sini nanti ya, di sini kan ada gas ya, gas. Ya. Jadi atom-atom gas nanti akan bertumbukan dengan elektron ya, terjadi tumbukan. Nah, setelah terjadi tumbukan dengan atom-atom gas di dalam tabung ya, elektron yang terdapat pada atom gas ya, jadi elektron yang terdapat pada atom gas akan terpental keluar sehingga dihasilkan partikel bermuatan positif. Ya. Jadi akan terpental ini ya, seperti ini. Ada partikel yang bermuatan positif ya. Ini. Partikel yang bermuatan positif. Nah, partikel tersebut tertarik ke katode. Nah, jadi partikelnya ini tertarik lagi ke katode ya. Tertarik ke katode ini arahnya ini. Tertarik ke katode dan sebagian ada yang keluar melalui lubang katode. Ini kan ada lubangnya katode ini. Jadi ada sebagian nanti yang keluar melalui lubang katode di mana sinar partikel positif ini tadi ya, sinar partikel positif ini ya. Sinar partikel positif ini disebut juga sebagai sinar terusan ya. Sinar terusan atau sinar kanal ya, sinar kanal. Nah, ini adalah proton ya. Dikenal juga sebagai proton seperti itu. Oke. Sekarang lanjut ya. Nah, di sini ada pompa vakum ya. Ke arah pompa vakum di mana fungsinya adalah untuk menurunkan tekanan udara di dalam tabung ini ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi macam sinar positif ya atau sinar kanal tadi ini bergantung pada jenis gas yang digunakan. Beda ya dengan elektron tadi ya. Elektron tadi kan tidak bergantung. Kalau ini bergantung pada jenis gas yang digunakan. Nah, jika misalkan gas yang kita gunakan adalah gas hidrogen ya atau gas yang paling ringan ya, gas yang sangat ringan, maka massa sinar positif itu sebesar 1837 kali massa elektron atau sebesar 1,6729 kali 10 pangkat negatif 24 gram ya, atau sebesar 1,00758 SMA ya, satuan massa atom. Nah, jadi ion hidrogen ini adalah suatu partikel dasar ya yang mengandung muatan positif ya, ion hidrogen. Dan di mana partikel ini disebut sebagai proton ya. Seperti itu. Oke, begitu untuk penemuan proton ya atau eksperimen yang menunjukkan bahwa adanya proton. Sekarang kita akan lanjut. Nah, kita lanjut pada bagian keempat yaitu eksperimen yang menunjukkan adanya inti atom ya. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini juga dilakukan sebuah eksperimen ya, di mana sebenarnya adalah percobaan penembakan partikel alfa pada lempeng logam emas yang sangat tipis. Nah, di sini pada tahun 1909 Ernest Rutherford ya melakukan eksperimen dan menembakkan partikel alfa ya pada suatu lempeng logam yang tipis sekali. Nah, jadi berdasarkan eksperimennya ini ya, dari hasil eksperimennya ini menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa itu diteruskan dan hanya sebagian kecil yang dihamburkan dan dipantulkan. Nah, coba perhatikan gambarnya ya. Di sini ada sumber partikel alfa ya, di sini sumbernya. Terus di sini ada celah ya, celah dari layar deteksinya. Nah, selanjutnya partikel alfa ini ditembakkan pada lempeng logam emas tipis ya di sini. Lempeng emas tipis. Nah, lempeng logam yang tipis, jadi logam itu digunakan emas ya atau AU. Emas itu AU ya. Nah, jadi ditembakkan, terus ada
partikel ya, alfa itu sebagian besar banyak yang diteruskan ya, ada yang diteruskan. Terus ada juga partikel alfa yang partikel alfa yang diteruskan, dan ada sebagian kecil yang dihamburkan atau dipantulkan. Nah, jadi yang dipantulkan ada sekitar 2 ini ya, dipantulkan. Ada 2 yang dihamburkan atau dipantulkan, terus sebagian besarnya diteruskan ya partikelnya ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada layar deteksi ya untuk mendeteksinya. Terus selanjutnya adanya partikel alfa ya. Ini adanya partikel alfa ini merupakan inti helium yang bermuatan positif. Jadi partikel alfa ini terbuat dari inti helium yang bermuatan positif yang dihamburkan ya. Ada partikel alfa yang dihamburkan, ini menunjukkan bahwa seluruh muatan positif dan hampir seluruh massa atom terkonsentrasi pada pusat atom yang disebut inti atom ya. Jadi karena ada partikel alfa yang dihamburkan ya. Jadi ibaratnya seperti ini. Apabila ada sebuah uh, ada sebuah atom ya, ada sebuah molekul atom ya. Misalkan di dalam logam tadi, di dalam logam emas tadi ya. Jika partikel alfa itu terkena itu ya, terkena atomnya itu ya, terkena atom ya, atomnya itu, partikel atomnya itu, maka dia akan terpantulkan seperti itu ya. Nah, makanya di sini katanya yang dihamburkan atau terpantulkan itu menunjukkan bahwa seluruh muatan positif ya dan hampir seluruh massa atom itu terkonsentrasi pada pusat atom yang disebut inti atom. Jadi menunjukkan bahwa adanya inti atom ya. Jadi inti. Jadi dia tadi mengenai inti atom ya. Makanya dia dihamburkan. Nah, sebagian besar partikel alfa diteruskan dan hanya sebagian kecil yang dihamburkan. Nah, jadi sebagian besar partikel alfa itu diteruskan ya. Jadi banyak yang diteruskan. Kalau diteruskan itu kan dia tidak bertabrakan dengan inti atom ya. Jadi ibaratnya seperti itu. Dia tidak bertabrakan dengan inti atom, jadi dia loss aja. Jadi dia langsung lurus ya. Karena tidak ada yang menghalanginya. Jadi dia lurus. Ya, jadi dia diteruskan ya seperti itu. Nah, sebagian kecil yang dihamburkan ini ya atau terpantul ini mengidentifikasikan atau menandakan bahwa sebagian besar bagian atom itu merupakan tempat yang kosong ya seperti itu. Nah, jadi yang banyak diteruskan berarti dia tempat yang kosong ya. Kalau tempatnya kosong kan dia bisa lurus saja ya, nggak ada yang menghalangi. Nah, jadi kalau dia ada inti atom tadi ya, makanya dia bisa dipantulkan seperti itu ya. Bagaimana? Paham ya? Nah, seperti itu. Untuk eksperimen keempatnya. Nah, dimana ini mengawali sebuah teori atom dari Ernest Rutherford ya. Kita lanjut. Nah, jadi teori atom Rutherford ya itu dia nyatakan bahwa atom ini terdiri atas inti atom ya yang sangat kecil, nah sangat kecil dan bermuatan positif ya. Jadi hampir seluruh massa atom terpusat pada inti. Ya, seluruh massa atom itu terpusat pada inti. Elektron mengelilingi inti atom dalam orbit tertentu pada jarak yang relatif besar dari inti. Nah, jadi dia mengelilingi pada orbit tertentu dan jarak yang lebih besar dari inti. Karena atom ini bersifat netral, jumlah elektron di dalam atom sama dengan jumlah muatan inti atom. Nah, ini adalah teori atom dari Rutherford. Ya, seperti itu. Sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut pada bagian kelima ya, yaitu eksperimen yang menunjukkan adanya neutron. Jadi pada tahun 1932 ya, Chadwick ini menembakkan partikel alfa pada lempeng berelium ya. Kalau inti atom tadi kan pada lempeng emas ya. Ini pada lempeng berelium. Berelium itu Be ya, Be. Nah, jadi ternyata ya dihasilkan partikel netral. Jadi ada partikel netral yang dihasilkan. Nah, jadi massa partikel netral ini itu sedikit lebih besar daripada massa proton ya. Jadi ini sebesar 1839 kali massa elektron, yaitu sekitar 1,00893 SMA, satuan massa atom, atau 1,67482 kali 10 pangkat negatif 24 gram ya massanya, yang kemudian disebut sebagai neutron ya. Nah, jadi ini disebut sebagai neutron ya. Neutron ini tidak bermuatan ya, netral. Nah, jadi gambaran eksperimennya seperti ini ya, eksperimen Chadwick. Di sini ada partikel alfa yang ditembakkan ya. Selanjutnya di sini ada neutron ya. Di sini lempeng berelium ya. Nah, terus partikel alfa ini diteruskan, selanjutnya ada parafin ya. Sini ada proton.
Terus di sini ada sebuah detektor ya untuk mendeteksi ya, mendeteksi atau menghitung banyaknya proton ya, proton yang terdeteksi seperti itu. Ini percobaan eksperimen Chadwick bahwa adanya neutron ya, yang muatannya adalah netral. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut pada bagian yang terakhir ya. Di sini adalah partikel-partikel dasar atom. Nah, jadi partikel-partikel dasar atom. Kita tadi kan sudah membahas mengenai eksperimen-eksperimen yang menunjukkan adanya proton, elektron, dan neutron ya. Dimana dari ketiga itu tadi itu merupakan partikel dasar dari sebuah atom ya. Nah, di mana partikel dasar sebuah atom ini yaitu partikel yang terdapat di dalam atom. Itu apa tadi? Terdiri atas proton ya, neutron dan elektron ya. Jadi partikel dasar atom adalah proton, neutron dan elektron. Nah, selanjutnya partikel penyusun inti atom. Ini beda ya. Partikel dasar atom dengan partikel penyusun inti atom. Nah, jadi partikel penyusun inti atom ini adalah partikel yang menyusun ya, menyusun sebuah inti atom, yaitu meliputi proton dan neutron. Jadi inti atom itu disusun oleh proton dan neutron atau biasa disebut sebagai nukleon ya. Nah, adapun untuk elektron ya, elektronnya itu dia bergerak mengelilingi inti atom pada kulit atom. Nah, dia bergerak mengelilingi atom pada kulit atom. Apabila kita gambarkan dia seperti ini ya, seperti gambar ini. Di mana di tengah-tengah ya, di tengah-tengah ini ada sebuah inti atom ya. Inti atom yang terdiri dari proton dan neutron ya. Nah, terus di sekelilingnya ya ada sebuah elektron yang bergerak di orbit ya. Pada orbit ya. Pada orbitnya dia bergerak mengelilingi inti atom ya. Pada orbit dia jadi ada orbitnya masing-masing. Jadi dia bergerak pada orbitnya mengelilingi inti atom elektron ini ya. Seperti itu. Oke, di sini kan ada partikel dasar. Partikel dasar tadi kan ada proton, elektron, dan neutron ya. Kita bahas dulu proton. Nah, jadi proton ini merupakan partikel yang muatannya adalah positif ya. Di mana penemunya adalah Goldstein ya pada tahun 1886. Muatannya sebesar 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Tandanya adalah positif, diingat ya, tandanya positif, positif 1. Masanya sebesar massa satu atom hidrogen yaitu 1,00758 SMA. Kalau dibulatkan itu menjadi 1 ya. Selanjutnya adalah elektron ya. Elektron ini merupakan partikel yang bermuatan negatif, kebalikan dari proton ya. Muatannya negatif, penemunya adalah J.J. Thomson pada tahun berapa nih? 1897 ya. Nah, jadi muatannya ini adalah muatan negatif, negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Tandanya adalah negatif 1 ya. Diingat, masanya sebesar 9,11 kali 10 pangkat negatif 28 gram atau sebesar 0,000055 SMA. Nah, kalau dibulatkan menjadi 0 ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah neutron ya. Neutron. Neutron ini partikel yang tidak bermuatan atau netral ya. Penemunya adalah J. Chadwick ya, pada tahun 1932, di mana muatannya adalah 0 karena dia tidak bermuatan ya, 0 atau tidak bermuatan. Masanya hampir sama dengan massa proton yaitu sebesar 1,00893 SMA. Apabila dibulatkan itu sebesar 1 ya, seperti itu. Oke. Baik, mungkin cukup dulu untuk pertemuan kita kali ini ya, untuk materi kali ini. Karena sebentar lagi kita akan mengadakan ulangan akhir semester 1 ya, atau ulangan akhir semester ganjil ya. Maka kemungkinan materi kita sampai di sini dulu ya, sampai pada pembahasan partikel dasar atom ya. Apabila kita lanjutkan, mungkin kita akan membahas mengenai nomor 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 massa ya, mengenai nomor atom ya dari suatu unsur ya. Gitu. Oke, cukup sekian. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah saya ajarkan. Jangan lupa belajar di rumah ya, karena sebentar lagi kita akan mengadakan ulangan akhir semester 1. Sukses untuk belajarnya ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.